Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, barusan sudah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya mari kita simak atau dengarkan program daripada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, yaitu Gemar Ramadan 1443 Hijriah 2020 Masehi, yaitu mengejar rahmah menggapai maghfirah. Dalam hal ini mungkin sebagai judulnya yaitu etos kerja selama bulan Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Jazali, beliau sebagai Kasih Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang. Adapun sebelumnya kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti Gemar ini supaya antusias lebih serius, di mana setahu kami dalam kita menimba ilmu ini, setahu kami ya, pahalanya lebih daripada 1000 rakaat di dalam satu bab. Jadi kesempatan yang sedikit ini dalam beberapa menit ini yang akan disampaikan oleh Tengku nanti, mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mungkin kalau kita salat selama 1 bulan kita mencapai 1000 rakaat. Dalam hal ini mari kita sama-sama mendengarkan persiapan yang akan disampaikan oleh Tengku kita. Pada Tengku kami ucapkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersyukur kepada Allah pada hari yang ke-6. Ada 2 sesi, ada yang 6 dan yang 5 hari ini kita masuk bulan Ramadan yang penuh berkah dengan tahapan rahmah ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai sore nanti, sampai kita berbuka. Dan besok juga kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan umur kita yang panjang untuk melanjutkan hari-hari sampai nanti berakhir, dan kita mendapatkan sebuah kemenangan yang paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita hari ini saling kenal mengenal, saling menghargai, saling menghormati, dan juga kita bersaudara dalam akidah yang sama. Karena inilah yang membuat kita bisa hadir dengan sebuah suasana yang penuh persaudaraan, egaliter dan harmonis. Mudah-mudahan kita juga bertemu nanti di akhirnya, yaumil akhir, dan juga kita berharap sekali dengan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Bapak Haji Yasih SAGMA, yang selalu bersama kita, dan beliau dan akan diberikan kesehatan untuk terus bersama dan menjadi teladan bagi kita juga. Kemudian pada Kasubag DU Tengku Haji Murdani SAGMA, pada Kasih Bimais Tengku Husaini SAGMM, pada Kasih Pai Ibu Junior hadir. Alhamdulillah, insyaallah beliau akan mendapat kerja baru pasca PNS, yaitu sebagai pegawai masyarakat, yang tentu katanya lebih besar lagi, pekerjaannya 24 jam kerjanya. Kemudian penyelenggara zakat wakaf Pak Yadi yang baru pulang dari Diklat
saking beliau diperlukan 2 kali diklat dalam 1 bulan, luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita petik 2 hari yang lagi ya, di depan ini. Kemudian juga kita doakan pada Kasih Penmat Pak Munawar yang sedang diuji oleh Allah. Kami sudah mengunjungi tadi, beliau sakit, kondisinya lemah, walaupun memang beliau tidak menjalankan saum. Dan kita doakan karena sebaik-baik doa kita panjatkan kepada beliau itu di hari ini, hari bulan Ramadan, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Subhanallah ya. Kemudian pada Pak Pengawas Pak Ridwan dan pengawas baik yang berhadir dan seluruh pegawai ASN dan juga pramu yang berhadir bersama kita. Mari sejenak kita duduk ataupun bertafakur. Kalau di dalam masjid kita beriktikaf, tapi karena ini munasah ataupun musalah ya bertafakur. Boleh tidur karena tidur katanya ibadah. Tapi nanti kita akan coba lihat apakah betul ibadah karena menyangkut etos ini. Ini juga harus perhatikan. Kaum muslimin, kaum muslimat dan kawan-kawan semua, pegawai Kementerian Agama Kota Sabang yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit ya mengenai etos kerja di bulan Ramadan. Kenapa harus etos? Itu bahasa kita atau enggak? Kalau dari segi bahasa itu jelas ya, tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia, juga tidak, apalagi dalam bahasa Arab ya. Apalagi dalam bahasa Aceh. Tapi etos rupanya itu sebuah kata-kata yang berasal dari kata Yunani ya, etos. Tapi kalau di Indonesia kan, kalau dalam kamus besar itu juga di Indonesia kan bahwa etos itu adalah sikap, nilai, etika, dan banyak lagi. Ya, etos itulah sebuah sikap atau nilai yang berlaku di kalangan atau golongan sosial tertentu, termasuk kita. Itu etos. Lalu bagaimana dengan etos kerja? Kalau etos kerja juga begitu, nilai yang khas yang berlaku pada golongan tertentu. Yaitu kalau kita di Kementerian Agama, berarti etos kerja kita ya, Kementerian Agama ataupun ASN. Namun jangan terlalu jauh kita pada etos dulu. Kita melihat dulu dalam perspektif sejarah bahwa setelah wahyu diturunkan untuk diwajibkan kita saum Ramadan sesuai dengan Al-Baqarah yang sudah hafal, bahwa paling inti, yang paling fundamental dalam diwajibkannya sesuatu kewajiban dan perintah Allah itu adalah iman, dasar itu. Tidak ada tawar-menawar. Dalam beberapa perintah itu selalu aman ya. Masuk saum Ramadan. Dan saum Ramadan ini perintahnya turun pada abad kedua Hijriah atau dua tahun, bukan abad 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu setelah pulang dari perang Badar, itu perang Badar kan perang paling menentukan itu. Eksistensi Islam itu sangat menentukan ketika perang Badar, karena itu perang yang luar biasa, sehingga kita juga sampai hari ini ada salat Badar ya. Sehingga pada saat Rasulullah bersama para sahabat setelah perang Badar dan Islam menang dan berjaya, pada saat itu Rasulullah mengatakan, ini bukan perang ini yang lebih besar, kita akan menghadapi perang lebih besar lagi. Sehingga sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, ada apa perang yang lebih besar setelah kita lewati Badar? Ada. Itu kita akan menjadi perang melawan hawa nafsu, yaitu saum. Pada saat itu Allah sudah memberitahukan bagi mereka bahwa akan ada kewajiban saum Ramadan. Makanya Ramadan itu sangat fundamental dalam pembentukan karakter
umat atau sahabat pada saat tersebut bahwa ternyata persoalan hawa nafsu ini persoalan yang memang dalam sejarah kita mungkin kalau cerita para ulama itu bagaimana nafsu ini sampai dia mengaku bahwa engkau adalah Rabbku. Ini kan melalui sebuah proses yang panjang, telah dibakar, ya, dikucilkan, sampai terakhir nafsu ini menyerah ketika dia tidak diberi apa-apa, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Disitulah nafsu ini menyerah, menyatakan bahwa saya hamba, engkau lah Tuhanku. Begitulah mungkin kata-katanya. Kemudian Ramadan ini juga fundamental sekali, ya. Kita tahu dalam sejarah bahwa penaklukan Gibraltar itu, ataupun ketika Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol dalam rangka menyebar dakwah Islam, pada saat itu bulan Ramadan. Pada saat tersebut Tariq bin Ziyad dengan pasukannya, beliau mengatakan karena ada pasukan yang takut. Kenapa? Karena di belakang musuh yang mengajar, sementara di depan adalah laut yang cukup luas. Sehingga kata Tariq bin Ziyad, kalau kita mundur ke belakang, maka kita akan mati sia-sia. Kalau kita maju ke depan, maka kita akan mendapat kemenangan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Mengindikasikan bahwa pada saat itu Tariq bin Ziyad bersama kawan-kawan tidak menyurutkan dan tidak ada sikap lemah walaupun dalam kondisi mereka saum. Mereka tengok puasa tapi lemah. Tapi ini peperangan, bahkan mereka melanjutkan lagi perjuangan sampai berhasil menaklukkan Spanyol ataupun Andalus waktu itu. Kemudian juga dalam sejarah bahwa Al-Quran itu yang merubah dunia, ya, yang merubah dunia ketika dunia masih gelap, masih dalam zulumat, ya. Kemudian muncul zulumat, kemudian muncul nur, cahaya, dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini sangat fundamental. Kita memahami Ramadan ini bukan hanya sekedar kita saum, menahan lapar dahaga, tapi kita memaknai sejarah historinya. Ketika Ramadan itu diturunkan Al-Quran, maka dunia waktu itu mulai berubah. Kenapa? Rasulullah diutus oleh Allah dengan Al-Quran. Eropa itu belum tahu tulis baca. Eropa itu masih gelap. Gelap dalam artian gelap, tanpa cahaya lahir. Gelap dalam artian mereka tak tahu apa-apa. Kotoran mereka tidak bisa cuci kotoran. Mereka belum tahu itu kotoran yang dibuang itu cuci pakai apa, belum tahu. Baju yang kotor belum tahu mereka cuci pakai apa. Ada sabun, belum ada sabun, ya. Kemudian mereka belum bisa mengolah yang ada di alam, baik di kandungan dalam tanahnya atau di atasnya, pepohonan. Mereka olah menjadi sebuah produk yang bisa digunakan, sebuah peradaban yang bagus. Itu belum. Kapan mereka tahu? Setelah Islam masuk, setelah Al-Quran disebarkan dengan penemuan-penemuan ilmu, terutama di Andalusia, maka Eropa mulai terang-terang. Terang dalam artian apa? Berkemajuan. Walaupun mereka juga gelap dalam segi akidahnya, mereka tidak mengakui. Secara iman mereka tidak beriman, tapi secara ilmu mereka mengambil. Oke, ini sebuah kejahatan sejarah yang dituliskan oleh beberapa ahli. Orang Eropa itu dibuka matanya oleh Islam, tapi mereka tidak pernah mengakui orang Islam yang membuka matanya. Sila jamaah zuhur yang dirahmati Allah, maka kita kaitkan sedikit dengan etos kerja. Ini bulan Ramadan, kita tidak umat Islam, Muslim itu yang paling baik itu Muslim yang produktif. Produktif artinya menghasilkan. Kalau tumbuhan binatang produktif itu hanya sekedar menghasilkan untuk manusia, artinya kita pelihara hewan, berkembang biak, kita bisa ambil manfaat, kita jual. Tumbuhan kita tanam, berbuah, kita ambil, kita makan, kita jual. Tapi manusia bukan hanya sekedar itu.
produktivitas manusia bukan hanya melahirkan, tapi jauh lebih sempurna daripada itu. Artinya apa? Semua potensi yang dimiliki oleh manusia lahir dan batinnya itu adalah dia makin dekat dengan Allah. Itu produktif. Kalau hanya produktif dari melahirkan, berapa banyak hari ini orang Islam, tapi berapa kualitasnya? Bagaimana kualitas umat Islam hari ini? Berapa banyak orang yang sholat? Sholat aja, orang yang sholatnya tidak bisa produktif. Kenapa? Coba lihat, orang banyak sholat tapi kemungkaran di mana-mana. Orang banyak sholat tapi kita lihat perjudian, narkoba, segala macam. Kemudian selisih pendapat jadi perbedaan jadi permusuhan. Itu menandakan bahwa mereka belum produktif, hanya sekedar melaksanakan sholat. Lalu menyangkut dengan puasa, saum, disinilah adalah satu momentum bagi kita untuk bagaimana kita menyatakan diri kita bahwa kita bisa saja dalam satu hari tidak makan, tapi produktivitas kita, artinya positif yang kita keluarkan, energi positif yang kita keluarkan, manfaat yang kita berikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu tidak berkurang, jauh lebih baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang bekerja itu adalah orang yang mensyukuri rahmat Allah. Bagaimana demikian? Karena orang yang tidak bekerja, dia tidak menghasilkan apa-apa. Ketika tidak menghasilkan apa-apa, apa yang dia syukuri? Makanya kita orang yang bekerja, menghasilkan, lalu kita syukur. Ada nggak orang, alhamdulillah saya bersyukur hari ini? Apa yang disyukur? Ya nggak ada apa-apa. Jadi lucu kan? Jadi begitu. Maka kita hari ini, kita sebagai ASN, jam kerja kita 7 jam setengah. Kira-kira apa yang kita hasilkan dari 7 jam setengah itu? Pak, kita sudah menyelesaikan satu surat, ya. Sudah melayani masyarakat, sudah berkomunikasi dengan seseorang lalu menyelesaikan masalahnya, memediasi orang-orang tertentu, misalnya di Kuaket menyelesaikan pernikahan, perselisihan rumah tangga, harta wakaf, data-data yang menyangkut dengan data umat. Kemudian di Penmat, bagaimana kerja kita dalam memantau madrasah, program belajar mengajarnya, bagaimana memantau apakah tukin guru itu sudah dibayar, apakah tukin absen guru itu sudah dihitung. Itu produktivitas. Bagaimana tidak? Ketika kita tidak bekerja, guru itu akan tersiksa, dia akan terzalimi dia. Dah tanggal 15 mungkin belum keluar, kita sudah bekerja. Ya. Jadi ini juga ya bagi kita akan menjadi sebuah profesi. Bahwa kita di kantor punya tugas menyelesaikan pekerjaan kita yang itu menyangkut langsung dengan hajat hidup orang lain. Orang lain bersyukur karena kita mendapat dua hal kebaikan. Karena kerja kita berhasil, kita bersyukur. Kemudian orang lain bersyukur karena kerja kita bagus, juga kita mendapat pahala. Juga di PAI bagaimana, dan di BIMAIS, dan kami haji juga. Walaupun haji tidak belum dilaksanakan, tapi kita melayani, mendaftar haji, kemudian memberi informasi tentang bagaimana haji, informasi juga itu kerja produktif. Nah, ini yang dikatakan etos. Orang-orang tidak beretos artinya orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Jadi kalau 7 jam setengah kita di kantor, kalau hari biasa, kalau Ramadan kita berapa jam? 5 jam ya? 5 jam lebih kurang. Kita juga harus menghasilkan sesuai dengan 5 jam. Karena beberapa negara maju itu efektif dari jam kerja juga. Jepang itu bisa mengalahkan Amerika. Itu kan ada jam kerja. Dan jam kerja Jepang dengan Amerika itu beda. Jepang itu bisa bekerja itu 10 jam satu hari. Ada yang mengatakan 12 jam. Amerika bisa bekerja 10 jam.
Dari produktivitas juga beda. Kalau Jepang bisa menghasilkan 1 jam 15 mobil, Amerika bisa menghasilkan 7 mobil. Maka kita bisa melihat, setelah Jepang menjadi sebuah negara industri, maka Amerika bakalan kabur untuk mengejar bagaimana produk Jepang. Ini satu buat. Kemudian negara-negara maju lain ya, kita lihat bagaimana Jerman, kan, Perancis, kan. Lalu kenapa orang Islam juga justru berada di bawah? Karena etos kita rendah, jam kerja kita tinggi, etos rendah. Kita bekerja 2 jam setengah, yang menghasilkan apa? Mencari kertas. Orang Jepang bekerja 1 jam menghasilkan 10 mobil. Kita paling 1 SMK keluar. Makanya Indonesia nggak sibuk-sibuk juga buat mobil, pabrik mobil. Kenapa? Karena mobil Indonesia murah, tapi yang paling mahal SMK-nya, surat bukunya, ya. Kalau mobil dijual di Jepang pabrikan itu 10 juta, tapi Indonesia bisa 30 juta untuk surat-suratnya. Maka orang Indonesia hebat. Kenapa? Jual kertas lebih hebat daripada orang Jepang. SMK lagi, denda lagi, ini itu. Pokoknya kita berputar-putar situ aja. Maka produktivitas kita di semu. Produktivitas semu Indonesia. Maka dalam segi ekonomi, Indonesia negara kaya tapi tidak produktif. Makanya kekayaan kita dibawa keluar, diambil orang. Kita nggak perlu marah karena kita nggak mampu. Ikan di Sabang banyak. Kenapa harus lengkap ditangkap oleh Thailand? Karena kita cuma mampu berapa mil dengan bot yang kecil. Orang lain cuma dengan kapal yang besar, lengkap komputer segala macam. Sekali buka itu, ya 1 kampung ikan. Jadi ini kenyataan ya, tapi kita ya harus refleksi. Ini kan kesempatan kita untuk berefleksi. Mudah-mudahan anak kita ke depan nggak seperti kita. Kayak itu keinginan kita. Nah, makanya dalam Islam itu Rasulullah itu mengajak para sahabat itu bahwa momen Ramadan itu momen adalah meningkatkan kualitas diri. Maka pada saat Rasulullah itu Islam begitu maju, meningkat penyebaran Islam mana-mana, karena memang kelihatan begitu Islam datang, masyarakat berubah pada yang lebih baik. Di mana-mana Islam masuk, di situ masyarakat maju. Coba hari ini kita jangan dulu memajukan orang lain, di antara kita aja gara-gara selisih antara 8 dan 20 udah masalah itu. Dari tahun Jepang dulu, Belanda sampai hari ini masih selisih, nggak selesai. Nah, itu masalah itu. Belum lagi masalah kuno ini itu Wahabi apa-apa itu banyak sekali. Dan itu adalah senjata kita ampuh orang-orang di luar Islam. Mereka tanpa harus capek-capek, kita sendiri yang bertikai. Orang sudah naik ke ulang, kita mesti ya atau enggak tuh, betul atau enggak tuh, ada uang kita atau enggak tuh. Makanya dalam banyak doa kita dalam Al-Quran itu Allah kan selalu menuntun kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa suku jaga. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan ya, kita dalam beramal itu yang pertama ya disebutkan itu adalah akhiratnya. Dalam Al-Quran itu 115 kali disebutkan kata-kata akhirat, kemudian dunia. Akhirat itu dunia ya, itu 115 kali disebutkan. Ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran kenapa disebutkan akhirat pada kita hidup di dunia? Ulama mengatakan bahwa kalau disebutkan dunia berarti jadi tujuan hidup dunia. Tidak disebutkan dunia saja, disebut akhirat pertama, banyak orang menjadikan dunia sebagai tujuan dari ini. Nah, makanya disebutkan akhirat bahwa orientasi kita bekerja di muka bumi ini adalah untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah sarana. Dunia ini adalah fasilitas saja, tempat. Karena kehidupan yang pada hakikatnya itu ada di sana nanti, di yaumil akhir. Kita hidup dunia umur 63 tahun kalau umur Rasulullah, dan lebih kalau ada bonusnya. Setelah itu mati kita, dikubur kita sekian lama.
Tapi di kubur bukan batas terakhir, itu ada akhirat nanti. Makanya orang-orang yang hari ini punya kualitas, ya, iman yang berkualitas, ya, Islam yang berkualitas, inilah orang-orang yang akan hidup lebih baik ke depan. Coba buktikan, orang yang jujur, orang yang sholat, orang yang jaga kebaikan di dunia, ada nggak kesusahan mereka? Nggak ada susah. Nggak ada nasi, nggak ada makan, mereka nggak ada problem tuh, tenang aja. Kenapa? Pekerjaan mereka ini adalah mencari ridha Allah. Jadi hari ini mereka cari yang dapat, ya itu aja dinikmati, syukur, alhamdulillah. Buka puasa apa? Ada di hadapannya apa yang ada, bukan berarti ya, semua ya, seberapa dia mampu hari itu dia makan. Maka orang-orang yang di muka bumi ini yang dia jaga sholat, dia jaga ibadah-ibadah lain, itu tidak pernah ada kesusahan, karena dia orang-orang yang produktif secara rohani, produktif secara lahiriahnya. Walaupun dia produktif itu tidak hanya dikatakan dengan kekayaan, dia punya mobil itu enggak, tapi dengan kesehatan yang dia miliki itu sudah lebih daripada produktif yang lain. Mungkin ya itu bisa kita rasakan masing-masing sesuai dengan posisi kita dan kondisi keadaan ini. Kalau kita memang belum mendapatkan sebuah nilai, ya, produktivitas dengan etos kerja yang baik dalam Islam itu, maka kita berarti masih ada kekurangan. Jadi disinilah di Ramadan ini kita mulai, kita coba adakan sebuah evaluasi. Di bulan tarbiyah ini coba kita adakan sebuah mengedukasi diri, mendidik diri bagaimana kita membuat sebuah perubahan. Kalau nanti Bapak mungkin di kelab ada proper, kita juga Ramadan ini proper juga, proyek perubahan yang nanti akhirnya di luar Ramadan kita hidup lebih baik lagi, kita hidup dalam suasana lebih berkualitas, baik pikiran kita, energi kita, fisik kita, dan semua yang kita miliki, potensi-potensi yang ada tadi kita bisa berikan kepada yang terbaik. Mengakhiri tausiah singkat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, ya, manfaatkanlah Ramadan beberapa hari lagi, dan Ramadan ini tidak akan mungkin tahun depan kita bertemu lagi, karena banyak sekali yang kita lihat kawan-kawan kita kemarin tidak ada lagi. Tapi kita berdoa kepada Allah, Ramadan kita hari ini lebih berkualitas daripada Ramadan kemarin. Ini yang kita inginkan. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian pada Allah kita bersyukur apa yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan puasa, saum kita, persahabatan kita, keakraban kita, ukhuwah kita hari ini akan Allah berikan nilai lebih, nilai plus untuk kita tetap bersama. Iman, Islam, ihsan itu menjadi satu paket yang tetap kita gaungkan dalam kehidupan kita. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Nun wal qalam ma yasturun fastabiqul khairat wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.